Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman 1 dan pada kali ini saya akan menemukan gimana sih cara nginstal Dev C++ ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, Anda tinggal buka Google Chrome ya. Jadi Anda silahkan buka Google Chrome, kemudian ketikkan di Google adalah download Dev C++ atau Dev C++ saja, di enter. Nah, di sini akan langsung Anda temukan link yang menyediakan downloadan untuk Dev C++. Kita coba untuk bagian yang paling atas ya, silakan klik kanan open in new tab atau langsung diklik untuk membukanya. Nah, kita tunggu sebentar sambil loading. Nah, Anda bisa klik download di sini untuk mendownload file instalasi dari Dev C++. Nah, karena saya sudah mendownload, nanti setelah terdownload hasilnya seperti ini. Ya, jadi file Dev C++ ini. Nah, kita coba untuk menginstalnya, kita double klik. Oke. Dan ini agak berat karena saya menggunakan share screen ya. Jadi sekalian saya menginstal, saya juga mencoba untuk merekam dari screen yang saya kerjakan. Kita bisa lihat pilih bahasanya English, kemudian di off, kemudian kita agree. Nah, kita next, install. Instalasi cepat sekali karena Dev C++ ini seperti yang saya sampaikan tidak membutuhkan spesifikasi laptop atau komputer yang sangat tinggi. Jadi Anda bisa menggunakan komputer atau laptop yang speknya sedang dan biasa-biasa saja. Nah, setelah selesai, kita coba run Dev C++, atau kalau kita nggak usah running, kita finish dulu. Nah, kita close. Pertanyaan, Pak, bagaimana sih Pak caranya jalanin Dev C++? Nah, Dev C++ sudah ada di desktop Anda. Double klik di sini, atau Anda bisa cari di sini. Klik aja Dev C++. Nanti akan muncul ya di sini nih. Anda bisa klik di sini. Oke ya, jadi tapi bukan yang setup.exe. Kalau setup.exe nanti install lagi. Jadi yang Dev C++ saja Anda klik atau arahkan sini run as administrator. Nah, saya berikan contoh untuk menjalankan dengan double klik di sini. Nah, kita next, kemudian kita next. Oke. Nah, otomatis tampilan idenya sudah selesai. Nah, kemudian saya akan mencoba membuat suatu file baru tipe C ya. Jadi tadi kita akan sampaikan untuk membuat suatu project baru, program baru. Kita klik file, new source file, kemudian kita coba file save as dulu, kemudian kita bikin folder di sini, misalkan di dokumen, kita bikin folder namanya ya, misalkan praktikum 2 atau praktikum 1 gitu ya. Nah, oke. Nah, kita kasih nama di sini misalkan program 1 ya. Ingat kita menggunakan jadi kita rubah ke C ya. Kita simpan. Nah, dalam penamaan program itu terdapat beberapa aturan. Nah, saya akan mencoba memberikan tips dan saran kepada teman-teman semua. Ada beberapa yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah dalam membuat nama program, usahakan tidak dimulai dengan angka. Jadi harus huruf dulu. Misalkan program 11, program 12. Tidak satu, kemudian misalkan gini, saya berikan contoh. Jadi dalam memberikan nama program, misalkan namanya program 11.c ya. Ini benar. Saya tulis dulu, ini benar. Nah, sedangkan apabila kita menggunakan tulisan seperti ini, satu program. Nah, ini ada kemungkinan nanti akan menyebabkan error. Nah, contohnya seperti itu. Ada lagi seperti ini. Saya berikan contoh lagi, misalkan Anda, nah, saya besarkan hurufnya agar lebih mudah untuk dilihat. Nah, yang kedua adalah ini. Misalkan jangan memberi spasi pada nama program. Misalkan Anda menulis seperti ini, program 1.c.
ini akan menyebabkan error. Sedangkan yang benar adalah program 1.c ya, atau program underscore 1.c. Nah, ini yang akan dideteksi benar ya. Jadi pertanyaan pertama yang tadi jangan dimulai dengan angka dulu. Yang kedua, silahkan Anda tidak memberikan spasi pada nama program, bisa langsung digabung atau dengan memberikan underscore. Nah, tips yang berikutnya, tidak menggunakan nama-nama yang ada di dalam sintak bawaan C. Misalkan if.c ya, karena if ini merupakan perintah yang ada di dalam C. Kemudian Anda jangan menyimpan misalkan seperti stdio.c ya. Jangan menyimpan lagi misalkan include.c gitu ya. Ini file yang ada. Atau for.c itu usahakan dihindari. Tapi gunakan nama-nama yang misalkan menurut Anda lebih familiar. Misalkan program underscore if.c, program library.c. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf ada suara potongan gerinda ya. Jadi ini di sebelah itu sedang ada pekerjaan tukang dan itu sangat mengganggu sekali ya. Nah, oke, yang tips pertama tadi usahakan tidak memulai dengan angka, yang kedua tidak memberikan spasi, yang ketiga tidak menggunakan library, dan yang keempat adalah usahakan gunakan nama yang sesingkat-singkatnya tapi bisa menggambarkan nama program tersebut. Dan juga Anda bisa menggunakan tips punuh unta, yaitu dengan menuliskan tinggi rendahnya huruf kapital atau tidak. Misalkan seperti ini, program cari luas. Nah, bentuk seperti ini disebut punuh unta. Jadi di sini kita bisa melihat ada huruf besar di antara nama yang panjang. Oke ya, itu tadi tips dari saya. Oke, saya simpan dulu. Oke, saya minimalis. Kita kembali ke dalam pembuatan program pertama. Silahkan Anda ketikkan include ya. Sorry, salah. Harusnya di depan harus ada pagarnya. Include stdio.h. Ya, ini namanya file header. Nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut. Nah, di sini Anda bisa klik ketik main. Kemudian kurung kurung buka, kurung kurung tutup. Di sini Anda bisa langsung ketikkan printf. Misalkan ini program pertamaku ya. Jangan lupa di dalam bahasa C kita perlu memberikan titik koma di akhir setiap sintaks. Jadi ini sudah selesai program pertama ya. Kita coba untuk melakukan compile kemudian run. Nah, di sini ada banyak sekali fitur. Nah, tapi yang pertama dan utama yang perlu Anda perhatikan hanya di fitur execute saja. Silakan Anda compile. Nah, jika compile berhasil, maka di sini keluar error 0, warningnya juga 0. Namun jika ada permasalahan, maka di sini akan muncul di mana errornya dan berapa warningnya. Karena compile sudah berjalan, kita coba untuk run. Nah, ini program pertamaku. Oke ya, program berhasil. Nah, yang kedua, coba kita tambah di sini printf. Misalkan di sini nama saya Ahmad Fasiha Hastawan. Nah, kita coba run. Nah, execute, compile. Nah, ternyata ada error. Apa ini errornya? Kita baca in function main error expected titik koma before kurung kurang tutup token. Oh, berarti saya kurang titik koma. Perlu Anda pelajari lagi, seperti tadi yang telah saya sampaikan, bahwasanya dalam bahasa C pasti ada titik koma. Oke, kita simpan. Kemudian kita save dah ya. Kemudian kita compile. Errornya hilang, kemudian kita execute. Nah, ini program pertamaku, nama saya Ahmad Fasiha. Pak, ini kenapa Pak? Kok nyambung Pak? Nah, ini karena kita belum menambahkan perintah untuk pindah baris. Nah, salah satu contoh perintah pindah baris adalah /n. Oke, mohon maaf saya lagi ada suara gerinda, itu sangat mengganggu sekali karena saya juga nggak tahu harus bagaimana, itu nggak bisa dihilangkan. Tadinya nggak ada, sekarang ada, tapi kalau saya sudah nggak rekaman,
suara gerendanya juga berhenti. Jadi itu memang luar biasa mengganggu. Oke, kita coba execute, kita compile, nah kemudian kita run. Nah, otomatis Anda bisa lihat di sini tampilannya bahwasanya ini program pertamaku akan pindah baris, nama saya Ahmad Fasiha Hastawan. Oke, ini contoh program pertama dan sangat mudah sekali. Anda nanti bisa coba untuk mempraktekkan sendiri. Oke, demikian video cara membuat program pertama. Jika Anda suka dengan program saya, jangan lupa like, share, dan komen, dan tunggu untuk lanjutan program-program yang lain berikutnya. See you.